ada semut hitam di atas batu yang hitam di malam hari yang gelap gulita. Anda bisa ngelihat apa enggak? Enggak bisa. Nggih, boten saged nggih. Tak bisa nggih. Bode bilis kene, bilis celengan kene. Semut hitam kecil di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Anda bisa lihat apa enggak? Enggak mungkin. Karena mata kita, pandangan kita terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena Allah Maha melihat. Sekecil apapun Allah Maha melihat. Loh, artinya apapun tindakan kita, apapun perbuatan kita, mau kecil, mau sedang, mau banyak, Allah tahu hadirin. Oning Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda nggak perlu apa istilahnya bermuka dua ya, bermuka dua, nggak usah. Allah tahu kok. Oh, kalau depan orang kita pura-pura baik, kalau di belakang beda lagi. Ya, depannya pejabat kita pura-pura hormat, di belakangnya lain lagi. Allah tahu apa niat Anda, Allah tahu. Ya, Allah sangat tahu. Maka tidak perlu bermuka dua, tidak perlu bermuka dua, tidak perlu. Ya, depan orang pura-pura soleh, padahal di belakang itu wallahu a'lam. Depan orang pura-pura baik, padahal di belakang itu apa? Ganggu istrinya orang. Ganggu istrinya orang. Jadi apa namanya? Jadi pelakor ya. Perebut laki orang misalnya, jadi pelakor. Ya, tampilannya kayak orang baik. Tapi di balik itu apa yang dia lakukan Allah tahu, Allah tahu. Ya. Ada cerita hadirin, ada cerita. Dulu ada orang, ya yang seperti saya katakan tadi, ya, kalau depan orang itu kayak malaikat lah ya, kayak malaikat. Baik, soleh, sering ke masjid jamaah, ya. Alhasil dia di depan masyarakat orang baik, orang soleh. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, beda mana? Jadi begitu orang ini pulang ke rumah, ditutup semua itu, pintu, jendela, terus mabuk, teler. Karena sing ngeruh, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Sudah. Akhirnya ya begitu terus ya, kalau depan orang sepertinya orang bagus, orang baik, pulang ke rumah mabuk, tidak ada orang tahu. Suatu saat orang ini sakit, orang yang mabuk tadi ini sakit ya kan. Orang kalau kebanyakan mabuk ya sakit juga akhirnya ya kan, ya pasti rusak apa organ dalamnya pasti rusak. Oke. Sudah waktu dia sakit, akhirnya ada tetangga atau ada orang yang menjenguk, ya, kamu sakit apa? Tidak tahu saya ini kok, pokoknya penyakit dalam gitu loh. Oh iya. Akhirnya orang yang sakit tadi bilang, tolong ambilkan saya Al-Quran, ambilkan saya Al-Quran. Saya mutawassul dengan Al-Quran. Diambilkan Quran. Ini pegang, nangis-nangis, ya Allah, demi kemuliaan Al-Quran ini ya Allah saya bertobat ya Allah, sembuhkan saya demi kemuliaan Al-Quran. Bersaki ya Allah, sembuhkan saya janji swear porkelap ya Allah. Nah, apalagi ya janjinya itu, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya. Sudah, subhanallah hadirin, subhanallah, sembuh, beres. Barokahnya apa? Al-Quran. Sumpah dia. Ya, sudah. Ya sudah sembuh. Aktivitas lagi. Ya. Tuman rupanya. Mabuk mana? Kubam lah lagi. Repot. Kalau punya kebiasaan itu repot memang. Ya. Mabuk lagi orang ini. Akhirnya
sakit lagi lebih parah dari sebelumnya, lebih parah, tak bisa jaga, tidak bangun sudah. Akhirnya ya tetangganya nyambangi lagi, terus dia kan ingat, saya dulu ini sembuhnya barokahnya Al-Quran, enak tawasul maneh, minta tolong lagi, tolong ambilkan Al-Quran. Oh iya, ditaruh, terus dia cari surat Yasin. Nah, Yasin yang biasa kita baca ya, itu surat Yasin adalah intinya Al-Quran. Likulli syai'in lubbun wa lubbul Quran Yasin au kama qala. Segala sesuatu punya inti, segala sesuatu punya inti hadirin, dan intinya Al-Quran itu ada dalam surat Yasin. Makanya kenapa kita ini selalu membaca surat Yasin, pengajian baca Yasin, tahlil maca Yasin, selamatan baca Yasin. Kenapa ndak Al-Baqarah? Waduh, gak mari-mari lagi. Al-Baqarah 2,5 juz ya kan? Yasin itu intinya Al-Quran. Akhirnya dia buka surat Yasin, dia sumpah lagi, ya Allah, sekarang saya janji lagi, saya sumpah ya Allah, demi kehormatan surat Yasin, saya tidak akan maksiat lagi ya Allah, sembuhkan saya. Ingat yang pertama sudah bohong lah dia, ya kan? Katanya tidak mau ngulangi lagi, datanya ngulangi mana? Ini yang kedua ini. Saya janji ya Allah, porkelap ya Allah, ya saya tidak akan maksiat lagi saya. Allah memberi kesempatan kedua, sembuh, beres, sembuh orang ini. Wes, ya aktivitas lagi, tawasul dengan Yasin, surat Yasin. Mancene dasar manusia ya, dasar napa? Menungso. Ngombe maneh. Tuman nggih. Tuman. Mabuk boleh. Bayangkan lo ya, ini sumpah dengan Al-Quran, bohong 2 kali. La ilaha illallah. Yang dibohongi bukan rakyat ini, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, membohongi rakyat saja sudah dosanya seperti apa itu. Membohongi rakyat dosanya sudah luar biasa, apalagi membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah jabatan, demi Allah saya akan ini, akan lecek kepi. Kan pejabat sebelum menjabat disumpah, betul apa enggak? Yang jadi DPR, yang jadi MPR, yang jadi jaksa, yang jadi hakim kan disumpah semua dengan Al-Quran loh itu. Kalau ternyata dia melanggar sumpahnya, bukan hanya rakyat yang dibohongi, tetapi Al-Quran hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, berani sumpah dengan Al-Quran. Ya Allah, mabuk lagi orang itu. Allah, sakit lagi. Wes. Dan kali ini sakitnya parah banget, hampir menuju kepada kematian. Dia ingat, saya kemarin dulu itu sembuhnya tawasul dengan Al-Quran, minta tolong lagi ambilkan Al-Quran, tuman nih. Akhirnya diambilkan Quran. Apa yang terjadi hadirin? Mempermainkan Al-Quran, mempermainkan firman Allah. Ketika diberikan Quran kepadanya, itu waktu dibuka tidak ada isinya Quran itu. Wallahu a'lam bagaimana caranya, kosong, kertas kosong, buka lagi kosong, buka lagi kosong hadirin, ada esena. Ya kalau cuma kertas kosong berarti bukan Al-Quran, ya kertas. Dan saat itu dia tidak bisa bertawassul lagi dengan Al-Quran, dan lidahnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa.
sampai didatangkan apa istilahnya ustadz setempat ya, ulama setempat ya, karena sudah nazak ini, ditalkini la ilaha illallah, godek-godek aja. Duh, ayo la ilaha illallah, ini tok gak iso, gak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya tidak lama meninggal orang ini. Ya meninggal tidak bisa, tetap tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati ya, ini akibatnya kalau di depan orang dia baik kayak orang soleh, tapi ternyata kalau sendirian apa yang dia lakukan? Akhirnya meninggalnya su'ul khotimah. Na'udzubillahi